Baik, itu kalau berhubungan dengan pegawai. Sekarang kita masuk ke masalah hamba sahaya. Kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, pernah saya jelaskan di beberapa bahasan kita yang lalu, maka kita mendapatkan hamba sahaya. Kalau terjadi perang, jihad, kemudian kita menang, semua yang di pasukan kafir menjadi hamba sahaya kita. Hamba sahaya bisa diperjualbelikan, gitu kan? Sudah pernah saya jelaskan panjang lebar hukumnya pada saat menjelaskan hukum-hukum yang sebelumnya ya, beberapa sahabat yang sebelumnya. Tapi ada yang ingin saya tambahkan. Misal, kalau seseorang menjadi hamba sahaya, misal pun ya, kita bukan bicara tuannya sudah pernah kita bahas, kita boleh punya hamba sahaya, mereka bisa menjadi pembersihan dosa namanya kafarah ya. Mereka bisa menjadi penyebab kita dapat pahala dengan fakku raqabah, bebasin saja gitu. Kalau orang menjadi budak teman-teman sekalian, jangan dianggap itu buruk. Belum tentu buruk, apalagi kalau dia masuk Islam. Karena ada hadis yang menyebutkan fadilah orang jadi budak malah. Kalau jadi budak, bukan kita disuruh jadi budak, enggak. Tapi kalau ada orang yang kita tangkap di medan perang tertawan lalu dia masuk Islam jadi budak kita, maka kalau dia muslim, dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Coba kita renungi misalnya hadisnya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Innal abda idha nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain. Kalau seandainya seorang hamba sahaya itu benar-benar dia tulus melayani tuannya, majikannya, karena dia milik majikannya, bisa diperjualbelikan, gitu kan? Kalau dia tulus melayani majikannya, menasihatinya dengan benar, dan dia menjaga ibadahnya yang baik sama Allah, maka khusus hamba seperti ini, budak ini punya double pahala ibadah. Double pahala ibadah. Jadi kalau orang bebas kayak kita pun teman-teman bisa dikalahkan pahalanya dengan budak. Apa yang kita ambil benang merah dari hadis ini? Ternyata nggak boleh nganggap remeh budak ini, gitu kan? Nggak boleh anggap remeh dari pembantu, nggak boleh anggap remeh pegawai. Walaupun ada unsur timbal balik juga, tentu mereka juga harus menghormati, gitu kan? Ada hadis yang lain juga. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, lil abdil mamlukil muslih ajran, walladhi nafsi Abi Hurairah biyadi, laula al jihadu fi sabilillah wal hajj wa birra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kata Abu Hurairah anhu, sesungguhnya budak, seorang budak yang masih di bawah naungan tuannya, belum bebas, masih budak, tapi dia muslih, selalu memperbaiki selalu baiki hubungan ibadahnya sama Allah, dia baik sama tuannya, maka dia memiliki double pahala orang yang normal. Dan demi jiwa Abu Hurairah yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah ya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan bakti dengan ibuku, aku berharap mati sementara aku menjadi seorang hamba sahaya. Karena besarnya pahala yang didapatkan. Jadi yang bisa menyaingi hanya jihad, haji, dan juga bakti dengan kedua orang tua. Ini menurut pendapat sahabat tadi. Sekali lagi, benang merahnya adalah kita dilarang untuk menghardik mereka, menganggap remeh mereka. Karena teman-teman sekalian, mungkin sekarang kondisi kita lagi aman, tidak ada peperangan misal. Tapi bukan mustahil satu waktu terjadi jihad, antum akan hadapin tuh. Kalau berhadapan dengan pasukan lalu kita menang, memang mereka jadi hamba sahaya. Nah banyak orang memperlakukan tawanan. Kalau orang-orang kafir teman-teman sekalian, bobrok sekali. Dipukulin, disiksa, gitu kan? Dalam Islam tidak seperti itu. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh mukul. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang memukul hamba sahayanya dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Di dunia mungkin tidak ada orang bisa hukum, karena ini budaknya, hamba sahayanya. Tapi di akhirat Allah tetap akan hukum. Jadi kita harus faham tentang masalah seperti ini. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbah wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alaihi minal haqqi wan nasiha wat ta'ata lahu ajran. Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang memperbaiki ibadahnya dengan Tuhannya dan selalu memberikan hak tuannya yang harus dia berikan, serta dia menasihati dengan baik dan taat kepadanya pada hal yang bukan berbau maksiat, akan mendapatkan double pahala. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim juga berbunyi,
Sama dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kalau Rasulullah SAW, thalathatun lahum ajran. Ada 3 golongan manusia dalam Islam yang akan mendapatkan double pahala. Double pahala. Maka disebutkanlah yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada nabinya, kemudian melanjutkan imannya dengan beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Maka ini double pahalanya. Makanya antum kalau punya teman-teman ahli kitab itu yang dibahasakan. Kalau kalian masuk Islam, kalian dapat double pahala nih. Double pahala karena kalian sudah mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, sekarang ikuti ajaran Nabi sesudahnya. Maka ini double pahalanya. Yang kedua adalah wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Seorang hamba sahaya yang memberikan hak Tuhannya dan memberikan hak Tuhannya dan hak tuannya. Kalau dia berikan maka double pahalanya. Yang ketiga, warajulun kana lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Budak wanita sama tadi di kancah peperangan, laki-laki bisa diberikan, perempuan kalau hukum dalam syariat pernah saya jelaskan bisa digauli tanpa pernikahan oleh laki-laki. Tapi tidak berlaku unsur timbal balik. Enggak berlaku bagi perempuan yang bebas bisa bergaul dengan budak laki-lakinya, enggak bisa. Tapi laki-laki bisa. Itu kan Nabi SAW punya hamba sahaya, Maria Qibtiyah misalnya, gitu kan? Itu hamba sahaya. Memang Nabi SAW dalam riwayat yang sahih tidak menikahinya. Itu memang dalam Islam disebutkan au ma malakat aimanukum. Pernah kita jelaskan masalah ini. Tapi Islam mengajarkan adab yang lebih mulia. Apa kata Nabi SAW? Orang yang ketika mendapatkan pahala double adalah seseorang yang memiliki budak wanita yang dia didik dengan sebaik-baiknya seperti mendidik anaknya sendiri. Dididik, diajar adab, tata krama, bahasa, mungkin disekolahkan, kemudian dia bebaskan dari keterbudakan, lalu dia nikahi, maka dia mendapatkan double pahala. Orang ini dapat double pahala. Artinya walaupun budak sahaya wanita boleh digauli tanpa pernikahan, tetapi kalau dibebaskan dinikahi jauh lebih afdal, pahalanya double, gitu kan? Dan ini teman-teman sekalian, tentu kita bicara masalah hamba saya berarti bicara masalah tawanan perang ya. Sekali lagi, orang-orang selain muslim, agama selain muslim ini luar biasa bobroknya dalam masalah tawanan nih. Di dalam Islam tawanan tidak boleh diganggu gugat. Sampai Nabi SAW lalu mengingatkan, berbuat laiklah pada asir. Asir itu adalah tawanan. Sampai para sahabat itu pada saat ada tawanan-tawanan dibawa ke Madinah, walaupun mereka lagi diikat supaya tidak lari, tapi disuapkan makanan di mulutnya, diberikan minum di mulutnya, sampai para tawanan yang masuk Islam mengatakan, demi Allah mereka lagi memegang roti dan kurma kering dan mereka memasukkan roti ke mulut kami, sementara kurma kering yang mereka makan, roti berarti lebih enak gitu kan. Dan kalau roti jatuh di mulut dari mulut kami, tawanan karena lagi diikat tangannya, maka para sahabat Muhammad itu memperebutkan roti tersebut, membersihkan lalu memasukkan kembali ke mulut para tawanan. Jadi memang muamalah yang sangat luar biasa, berbeda sekali, gitu kan? Mungkin teman-teman saya tidak tahu pernah lihat atau tidak, bagaimana cuplikan pada saat tentara Amerika masuk ke Irak, bagaimana mereka memperlakukan tentara-tentara Muslim tuh, sampai dihomoi, gitu kan? Mereka yang banyak homo, mereka melakukan itu, tidak dibiarkan mandi, tidak diurus, makanannya tidak dikasih, sampai tadinya foto-fotonya waktu sebelum ditawan itu gemuk-gemuk, mereka sehat, itu jadi kurus sekali, jadi hitam kulitnya, jadi terganggu, nggak ada sama sekali belas kasihan pada manusia, gitu kan? Bashar sekarang mengambil orang-orang yang ditawan, dibiarin sampai mengurus, ditelanjangin pakaiannya, di penjara, dipukulin, disiksa sampai mati, dan mereka puas dengan mati seperti itu. Subhanallah. Ajaran Islam sama sekali, disuruh bebasin, disuruh baikin, dikasih baju, kasih makanan, bagian dari syariat, gitu kan? Bagian daripada syariat ini penting sekali. Jadi adab-adab ini harus dijaga teman-teman sekalian. Kemudian hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Suwaid bin Mukrin qala
laqad ra'aituni sabi'a sab'atin min bani Makrin ma lana khadimun illa wahida latamaha asgharuna fa'amara Rasulullah SAW an nu'tiqaha wa fi riwayatin sabi'a ikhwatun li. Seorang sahabat bernama Suwaid ibn Mukrin, beliau mengatakan, aku bersaudara 7 orang, dan ketujuhnya ini kami berasal dari suku Makrin, ya. Dan di rumah kami itu ada 1 orang pembantu saja, hanya ada 1 orang pembantu, hanya ada 1 orang pembantu perempuan, dan kebetulan ini adalah budak wanita, ya. Kata Suwaid bin Mukrin, saya bersaudara 7 orang dan semua dari suku Mukrin, maksudnya dari ibu dan ayah, ya. Dan di rumah kami hanya ada 1 pembantu, kebetulan dia selain membantu juga budak wanita. Maka adik kami yang paling kecil menampar budak wanita itu. Pada saat ditampar budak wanita tersebut dan sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh membebaskan budak tadi. Nggak boleh menampar, nggak boleh. Kalau hamba sahaya, kata ulama hadis menjelaskan hadis riwayat Muslim ini, tidak boleh ditampar, padahal hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan pembantu, bagaimana dengan supir, bagaimana dengan pegawai? Semua ini teman-teman sekalian tidak boleh sama sekali dihina. Nggak boleh hina saudara muslim, gitu kan? Harus kita fahamin. Subhanallah, saya ambil pelajaran dari guru-guru kami dulu di Madinah. Itu kalau masuk di kelas teman-teman, masuk di kelas ya, masuk ngobrol, dia sampaikan materi segala. Tapi kalau sudah ketemu di luar, biasa ngobrol, bercanda. Bahkan kadang-kadang subhanallah dalam majelis ilmu di Masjid Nabawi, saya pernah bertemu dengan guru-guru saya, duduk di sebelah saya tuh, belajar dari ulama yang sama. Padahal ini guru-guru kami sudah doktor di kampus, sudah luar biasa, dosen, sudah menjadi rujukan. Duduk dalam majelis halaqah, duduk sama orang-orang. Berapa banyak orang yang tidak bisa melakukan ini, merasa dirinya lebih dari orang lain, sudah nggak mungkin hadir di pengajian, sudah nggak mungkin. Makanya hati-hati, orang Islam tidak ada seperti itu. Sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, nggak ada masalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat teman-teman sekalian, Nabi SAW itu bisa tangannya dipegang oleh budak wanita, ya, budak perempuan anak kecil di Madinah, dan bisa membawanya kemana saja. Jadi kan Nabi SAW saking toleransinya dengan masalah ini. Riwayat yang lain, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ini sempat hadir di perang Badr, ya, terkenal. Ini bukan Abdullah bin Mas'ud lain, ini Abi Mas'ud dan sahabat Nabi yang lain lagi. Dia mengatakan, kuntu adribu gulaman li bisaut. Suatu hari aku pernah memukul budakku dengan pecut, ya, dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi, i'lam Aba Mas'ud, falam afhamus saut minal ghadab. Ada suara dari belakangku mengatakan, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, tapi aku tidak bisa menangkap suara siapa itu, karena aku sangat emosi pada saat itu. Falamma dana, pada saat suara itu makin dekat denganku, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah suara Rasulullah SAW. Fa idza huwa yaqul, pada saat itu Nabi mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, aqdar 'alaika minka 'ala hadzal gulam. Allahu aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal gulam." Faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah, wahai Aba Mas'ud, lebih mampu, bisa lebih cepat menghukummu daripada kau menghukum budakmu ini. Maka Abu Mas'ud pun akhirnya sadar, bertobat kepada Allah, lalu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan memukul lagi budak-budakku. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, fasakata sautu min yadi min hibatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jatuhlah pecut dari tanganku karena wibawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ditambahkan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Sesungguhnya wahai utusan Allah, budak ini aku bebasin karena Allah, karena perbuatanku tadi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ama laula taf'al, laulam taf'al, lalafahatkan nar, aw lamasatkan nar. Rawahu Muslim.
Kalau kau tidak lakukan, karena tadi dia bilang, Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah saya bebasin aja orang ini, sebagai tebusannya deh, saya sudah pukul tadi dia. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah kalau kau tidak lakukan, maka niscaya kau akan dilalap oleh api neraka. Kau akan dibakar oleh api neraka. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Pernah juga ada orang-orang dilewatin oleh seorang sahabat Nabi, dalam riwayat ini tidak pernah disebutkan atau tidak tersebutkan riwayatnya, namanya, tapi dikatakan seorang sahabat Nabi pernah melewatin ada orang yang sedang disiksa. Ternyata orang yang disiksa ini adalah para bukan ahli zimmah ya, orang-orang kafir yang semestinya membayar jizyah, upeti. Kan kita kalau perangin satu wilayah tawarin Islam ya, kalau mereka nolak bayar jizyah, upeti. Kalau mereka nolak maka diperangi kan gitu. Nah ada satu wilayah rupanya dulu itu tidak mau masuk Islam, nggak mau juga perang, maka mereka memilih jizyah. Berarti haknya umat Islam setahun sekali akan dibayar. Ini biasanya ditentukan per kepala, diberikan satu keranjang kurma dan seterusnya. Seperti itulah sebagai bentuk kehinaan karena mereka menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita teman-teman sekalian, ada orang-orang Muslim rupanya dia punya hak upeti, lalu dia datangin dan dihukumlah orang-orang yang kafir tadi yang tidak bayar jizyah dengan cara disiramin air-air yang panas di kepala mereka. Yang lakukan ini orang Muslim terhadap orang kafir. Maka sahabat ini mengatakan, sungguh saya telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, Allah akan menghukum siapapun manusia yang menyiksa manusia yang lain. Riwayat lain, makhluk yang lain. Teman-teman contoh misal, pegang hadis Nabi dari Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Ada juga hadis yang mirip diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dua-duanya sahih. Kata Nabi SAW, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kenapa teman-teman pada saat antum tangkap tikus harus disiram dengan air panas? Ada orang begitu. Dikeluarin dari tokohnya, diperangkap, taruh di depan. Saya pernah lihat sendiri disiram dengan air panas. Kena jengkel dengan tikus tersebut. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali kan. Yang penting keburukannya sudah hilang. Sampai kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Kalau kalian pun harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun, yang baik. Artinya memang mungkin dipukul sekali udah. Sampai hadis tentang masalah membunuh cicak, ya, dapat 100 pahala. Dan Aisyah punya cambukan khusus di rumahnya radhiyallahu anha untuk mencambuk cicak, gitu kan. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Yang jelas banyak pendapat ulama. Yang kita kembalikan adalah perintah Nabi SAW. Kata Nabi, siapa yang membunuh cicak dapat 100 pahala. Ulama merincikan, yang memukul cicak 1 kali mati, artinya memang kaget gitu terus mati, dapat 100 pahala. Yang memukulnya 2 kali turun. Yang menyiksa-nyiksa bisa nggak dapat pahala. Nah, ya. Ada orang pernah, teman saya, waktu itu saya masih SMA, yang masih di Madinah. Kami baru masuk di Madinah. Semoga Allah maafkan. Saya satu kamar bersama orang Indonesia sama-sama. Pas siang, kami lagi tidur siang. Sebenarnya ada AC. Entah dari mana tuh lalat. Ganggu lagi tidur nih. Saya udah ngusir-ngusir, lalatnya tetap ada. Rupanya dia tidur di sebelah saya gitu. Entah bagaimana saya tertidur, pas saya bangun, rupanya dia udah nangkap lalat itu. Dipegang sama dia lalat itu. Diangkat meja belajar kami diangkat, ditaruh di kakinya. Loh, kenapa akhi? Tadi ganggu ana nih. Gitu. Apa hubungannya nih? Kan kalaupun harus lepaslah ke udara udah selesai kan. Misal contoh ya. Kalaupun mau bunuh mungkin dikepuk terus mati selesai. Ini enggak, dijepit, ditaruh di atas. Di bawah kaki meja diangkat, ditaruh, dijepit. Ini lalat aja begitu. Gimana kalau dia punya anak tuh? Mana kalau dia punya istri kan gitu ya. Itu bahaya loh, terbawa ya. Orang yang terbiasa melayankan tangan, biasa mukul, biasa caci maki ini terbawa kemana-mana loh. Tapi kalau kita terbiasa lembut, santun gitu kan. Nabi SAW itu cirinya dengan para sahabat teman-teman, kalau jalan semuanya dianggap seperti tidak punya keterampilan bela diri. Seperti orang biasa sekali kalau jalan. Enggak kakinya ribut kah, enggak kelihatan sombong kah, enggak, biasa saja. Sampai enggak tahu. Dan sampai kadang-kadang musuh-musuh Islam menganggap para sahabat itu biasa semua. Bukan ahli perang nih, kelihatannya dari penampilannya gitu. Waktu mereka bertemu baru mereka kaget. Ternyata orang ini luar biasa, gitu kan. Orang yang luar biasa. Jadi memang kita disuruh merendah, ya. Tidak usah pamer-pamer sana sini. Saya yakin teman-teman sih, masya Allah banyak yang ahli bela diri, saya yakin.
Kalau baru belajar 2-3 jurus biasanya cari gara-gara di jalan tuh. Hah? Tapi kalau sudah pintar, sudah mahir pasti nggak kelihatan, biasanya begitu. Baiklah. Yang jelas teman-teman sekalian itu beberapa hadis Nabi tadi, dan ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratuhu an yu'tiqah. Kalau seandainya ada seseorang memiliki hamba sahaya lalu dia memukulnya, menamparnya, memukulnya, meninjunya, menendangnya, semua masuk dalam bahasan ini, atau dia mencambuknya dengan alat, ya, maka dendahnya, kafarahnya dia membebaskan dari keterbudakan. Udah nggak boleh lagi sama dia, udah bebasin, itu dendahnya, maka dia akan selamat dari hisab pada hari kiamat tentunya. Tentu saya bahasakan ini teman-teman sekalian, untuk tuan, atasan, ya, atau orang yang sedang punya wewenang orang lain di bawah dia, maka dia harus menjalankan semua apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, dan dia berharap pahala di situ. Begitu pula dengan orang yang sedang diperlakukan baik dari pembantu, pegawai dan budak hamba sahaya, mereka juga harus benar-benar memposisikan diri untuk menghormati tuan yang telah berbuat baik. Karena kata Nabi SAW, ya, al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini semua panjang lebar teman-teman, pelajaran pertama, ibrah, dan ini memang yang paling banyak kita sering titik beratkan, tentang bolehnya menggunakan pembantu, bodyguard tadi, sekretaris, pegawai, segala macam, dan kemudian hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka, fadilah-fadilahnya, kalau kita berbuat baik, ataupun mereka yang menjadi pembantu tadi, supir kah, tukang kebun kah, atau apa saja, semua ini teman-teman, dan ini bukan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang baik. Sampai Abu Hurairah tadi mengatakan, kalau bukan karena jihad, haji, bakti sama ibu saya berharap mati dalam keadaan saya hamba sahaya.